Bodo amat, tiap kali Alpin menghibur kita, gue akan tetap setel tuh video. Alpin. Gue cinta kalian, tapi di saat yang sama gue kesel sama kalian ya. Dan ini gue rekamnya pas hari Rabu, BTW. Jadi bangun-bangun gue udah dapet berita soal Oliver Oaks mundur dari tim Principal Alpine yang udah official. Dan Jack Doohan diganti sama dia yang tidak perlu dinamakan itu, juga tinggal nunggu waktu aja. Dan ya gue gak mau bahas si Ono dulu, gue mau bahas soal Jack Doohan dan ngebahas bahwa ya sepertinya semuanya sudah berakhir untuk anak legenda MotoGP ini. Bagi fans atau penonton baru, Jack Doohan diumumin sebagai pembalap Alpine utama ya, bukan reserve ya, pada bulan Agustus 2024 kemarin menggantikan Esteban Ocon, di mana Jack sendiri juga sudah menjadi reserve driver Alpine sejak 2023, sehingga ya ada 2 musim lah dia menghabiskan waktunya sebagai reserve driver. Tapi setelah muncul si Ono yang udah burst into the scene ya, banyak rumor mengatakan bahwa Jack Doohan cuma dikasih 5-6 balapan doang untuk 2025 nanti, dan si Ono akan langsung menggantikannya. Dan perlu diingat, rumor ini berkeliaran di saat Jack Doohan sendiri belum balapan sekalipun sama Alpine. Sangat meresahkan. Lalu di Abu Dhabi 2024, dia secara mendadak menggantikan Esteban Ocon di balapan terakhir 2024, yang dimana agak ya kayak pretest gitu sih, anggap aja ya. Dan oke lah, nggak ada expect apa-apa. Nah, dia mampu menjalani debut F1-nya yang sangat aneh ini dengan lancar tanpa crash. Itu yang terpenting. Nah, pada bulan Januari 2025, masih winter break ini ya, muncullah berita yang meresahkan ini. Yap, Franco Colapinto atau si Ono ya, akan menjadi reserve driver Alpine untuk 2025. Dan yap, ini membuat posisi Jack Doohan menuju 2025 sangat tidak enak, karena dia di musim rookie-nya, di mana dia harus banyak belajar dan improve performanya seiring berjalannya waktu, malah harus mengubah mindsetnya untuk bisa langsung perform, no mistake, mengalahkan peer secara rutin, konsisten cetak poin jika mobilnya mendukung. Jadi mana untuk seorang rookie itu agak berlebihan, gue tahu. Lu jangan saya deh. Media pun tidak membantu, di mana dia selalu ditanyakan pertanyaan-pertanyaan soal masa depan dia sama si Ono itu. Dan Jack menurut gue dewasa banget sih responnya ya, di mana ya pressure tuh pasti selalu ada untuk seorang rookie bahkan ya. Jadi dia ya hanya ingin menjalankan balapannya sendiri dan minding his own business lah ya. Dan Alpine pun ya harus turun tangan juga tuh, tidak ada pertanyaan tersebut lagi gitu. Pre-season testing, Alpine cukup oke dan bisa menjadi best of the rest kalau dilihat-lihat performanya bersama Williams atau Haas juga mungkin ya. Jack Doohan juga tampil cukup impresif di testing ini, dan sedikit memberikan harapan bahwa dia bisa aja menghush para keraguan dan rumor-rumor si Ono dan tampil bagus. Di Australia, menurut gua dia cukup bikin gua kaget. Pace-nya tuh bener-bener setara sama Pierre, dan ini baru balapan pertama musim ini di mobil baru juga. Bahkan dia bisa aja meng-out-qualified Pierre sebenarnya di Australia ini, dan tembus Q3 jika dia nggak kena yellow flag-nya Lewis, di mana agak merugikan dia dan dia harus start dari posisi ke-14 di balapannya. Tapi nggak apa-apa, udah bagus nih, pace-nya ada nih kelihatan ya. Di race, di mana balapannya hujan dan banyak sekali yang nabrak termasuk para rookie ya, Jack Doohan merupakan salah satu korbannya. Dan ya, ini benar-benar rookie mistake banget, dan sayang aja home race pertamanya dan kemungkinan yang terakhir juga berakhir setelah beberapa tikungan. Tapi weekend ini dia tuh bisa dibilang solid selain crash itu ya. Tapi hey, namanya juga rookie ya kan, seperti teori Saipul 2019, rookie akan selalu membuat kesalahan karena dari situ mereka belajar. Tapi tentu saja fansnya si Ono mengolok-olok Jack bilang, alah si Ono atau Franco gak bakal buat kesalahan kayak gitu. Lupa kalau ini terjadi ketika si Ono juga pertama kali wet race. Gua nggak bilang kalau si Ono itu juga patut di-hate sama diolok-olok, tapi yang namanya rookie ya wajar gitu, cermin gitu kan ya, karena dari situ mereka bakal belajar. Di China, pace Alpine kurang dan Jack mengalami masalah mobil di free practice, nggak ideal juga tuh, tapi dia mampu meng-out-qualified Pierre di sprint shootout, not bad. Dan ya China mereka benar-benar nggak ada di mana-mana lah pace ya, kacau coy ya, tapi defense-nya patut diancungi jempol lah. Tapi di sinilah nih Jack bisa dibilang patut disalahkan menurut gua. Nah, di sini kalian boleh salahkan dia. Jadi di Suzuka, Jack Doohan yang gak ikut FP1 karena harus memberikan mobilnya ke Ryo Hirakawa, salah satu reserve Alpine saat itu, datang ke FP2, dia udah balik ke FP2, melakukan sesuatu yang cukup beresiko ya, yaitu memaksakan menyala DRS menuju turn 1, dan tahu sendiri akibatnya ya kan, crash.
dengan cukup besar ya. Ada yang bilang dia mencoba melakukan itu di simulator dan itu berhasil, maka dia pengen coba implementasikan di real life. Tapi sayang ini real life ngap. Dan jujur kalau misalkan bener pun, ya gue tahu dia mungkin desperate untuk terus mencari kecepatan dan waktu untuk diambil gitu ya. Tapi ya di saat yang sama ini bisa bikin posisi lu makin bahaya kalau emang udah kena resikonya. Ditambah di kecepatan itu crashnya ngeri banget cuy. Dan untung aja mobilnya doang yang rusak parah dan jacknya aman. Tapi lagi-lagi di Jepang ya pace Alpine emang kurang dan susah nyalip di sini ya. Dan Jack setidaknya lagi-lagi mampu menunjukkan defense bagusnya sampai akhir balapan walaupun habis itu lelah letih lesu dia ya kan. Nah kita ke Bahrain dan di sini menurut gua Jack bisa memutar keadaan sebenarnya kalau dia lebih hoki dikit. Di Bahrain, Alpine itu cukup kencang dan terbukti Pierre bisa qualify di posisi kelima dan naik ke posisi keempat karena Kimi kena penalti. Dan Jack nyaris lolos ke Q3 juga dan start dari posisi ke-11 ujung-ujungnya. Gak apa-apa, not bad nih. Di balapan ini dia bisa sebenarnya cetak poin, tapi karena timing safety car yang tidak tepat dan membuat balapan dia menjadi berantakan, membuat dia harus puas di posisi ke-14. Di Saudi, dia benar-benar gak ada pace-nya dibandingkan Pierre untuk pertama kalinya nih di musim ini. Qualified di posisi ke-17 dan finish terakhir juga di sana setelah gamble strategi dia juga gagal. Di Miami, dia kesal dengan timnya karena pit lane fiasco itu di mana Alpine mengirim kedua pembalap mereka keluar di saat yang sama atau mungkin dia udah mengeluarkan Jack Doohan tapi tiba-tiba ngeluarin Pierre Gasly secara mendadak gitu ya. Nah itu membuat dia susah belok dan harus sembang waktu untuk mundur lagi sedikit, belok, langsung keluar pit. Dengan sprint shootout yang waktunya lebih singkat ya seperti kita tahu ya, beda sama qualifying yang waktunya mungkin agak lebih lama ya, itu membuat dia nggak bisa cetak lap time yang baru dan kena KO di SQ1 dan dia marah-marah gitu ya, gue rasa udah kayak paku di peti mati gitu. Ya mungkin dari sini juga kali ya dia tahu kalau mungkin ini bisa jadi balapan terakhir ya dan itulah yang terjadi ya, kesel ya, siapa yang nggak kesel gitu. Qualifying dia bisa out-qualified Pierre, tapi balapannya berakhir dengan cepat setelah insiden dengan pembalap yang tidak mau berteman itu ya. Akhirnya DNF dan muncullah diskusi untuk menggantikannya dengan si Ono. Nah akhirnya tinggal nunggu pengumuman aja dah. Oli Ox juga sekaligus mundur dari tim principal Alpine di hari Rabu kalau di sini ya, nggak tahu kalau di sana hari apa, Selasa mungkin ya. Karena ya mungkin ini juga nggak sejalan sama visi misi Opa Crash Kit kita gitu. Dan mungkin di saat gue rilis video ini, Jack juga sudah resmi diganti sama si Ono. Nah, tapi ada kabar juga nih kalau dia tetap akan di Alpine, namun balik lagi jadi reserve driver, yang dimana agak nggak fair kata gue, dan gue kalau jadi dia sih mending cabut aja ya kan, karena ini tim juga udah nggak jelas gitu gue lihat ya, dan emang selalu nggak jelas dari dulu ya. Kalian bertanya kenapa mereka nggak pernah maju-maju dan selalu jadi tim papan tengah? Ya ini jawabannya gitu. Mereka maunya instan, nggak mau berprogres secara perlahan, dan ya udah ini akibatnya gitu. Dan gue udah selalu bilang, rookie itu harus diberikan waktu untuk perform. Gue gak peduli sebagus atau sekurang apapun skill dan performanya. Lu gak bisa expect rookie itu untuk bisa langsung nyetel dan konsisten hanya dalam 6 balapan. Plus, coba lihat mobil mereka dulu dah. Mobil mereka juga ternyata mediocre musim ini. Dan mereka secara operasional juga merugikan kedua pembalap mereka beberapa kali. Seperti di Miami kemarin contohnya. Kalau kita lihat juga dibandingkan sama Pierre di si Jack Doohan, pace-nya tuh juga nggak jauh-jauh amat dan malah di beberapa weekend dia terlihat lebih cepat gitu. Paling Saudi dan Bahrain aja yang agak sedikit tertinggal. Tapi ya selain dari itu, gue bisa lihat potensialnya, gue bisa gitu. Tapi ya kalau mobil mediocre ya gimana mau unjuk gigi gitu. F1 tuh emang sekejam itu cuy, dan sayangnya sekarang banyak banget orang yang udah nggak mau percaya namanya proses. Lu underperforming, dah keluar lu sono gitu. Kita cari pembalap lain gitu. Padahal rookie itu kalau buat kesalahan lah contohnya, justru tuh harus, karena dari situ mereka belajar limitnya tuh di mana dan bagaimana cara mereka tuh untuk berkembang dan memperbaiki kesalahan-kesalahan tersebut. Jadi ya itu aja yang akan gue bicarakan soal situasi Jack Doohan. Bagi kalian yang ingin gue bahas si Ono, sabar, nanti Senin itu ya, minggu depan. Gue mau bahas khusus Jack dulu karena dia layak untuk kita bahas secara full tanpa ada ya hal-hal lainnya ya. Udah cukup media selalu ngomong Franco dan Jack hanyalah NPC doang yang nunggu untuk dihapus developer gitu. Edan eta teh. Edun. Untuk Jack Doohan, gue cuma bilang semangat, tetap semangat. Gue yakin lo bisa nunjukin talenta lo di tempat lain, mau itu F1 atau ajang balapan lain. Kalau misal jadi reserve driver Alpine lagi sih, gue saranin lo mending keluar aja dari itu tim. Gue tahu diri emang tuh mereka udah bertahun-tahun bekerja sama, mereka jadi reserve ya kan, dipromot hanya untuk didimot lagi ke reserve driver lagi setelah beberapa balapan. Cih, apaan tuh? sorry emosi gue, tapi ya udahlah segitu dulu untuk video kali ini daripada gue makin emosi gitu. Gimana menurut kalian? Jangan lupa like,
subscribe agar gue bisa tembus 10k sub sebelum akhir tahun ini, share video ini, dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Oke lah, lelah cuy gue emosi beginian cuy. Ada alpen. Ya wes lah, seperti biasa videonya akan ditutup oleh I'm Emma Watson. Thank you for watching.